Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa kabar di awal tahun, di awal bulan Februari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi? Sekali lagi bagaimana kabarnya? Amin. Adakah pada awal ibadah sampai saat ini Bapak Ibu merasakan perjumpaan kepada Yesus? Haleluya. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di Yohanes 3. Di Yohanes 3 ayat 30. Amin Bapak Ibu. Karena hanya satu ayat saja, kita akan sama-sama membacakannya dari Yohanes 3 ayat 30, 1, 2, 3 ya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Puji Tuhan, ini pengakuan daripada Yohanes. Nah, hari ini kita mau dengar perjalanan Yohanes yang tidak ada memiliki ego di dalam hidupnya, dan dia tidak ada memiliki yang namanya neko-neko di dalam hidupnya. Dia benar-benar pelayan yang takut akan Tuhan. Nah, di pelayanan Yohanes banyak umat yang datang mengikuti dia. Terlebih ketika dia berkhotbah di sana sini, walaupun dikurung-kurung sama sekali, banyak yang datang mengikuti dia. Dan karena Yohanes adalah cermin bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes ini sebenarnya bisa membanggakan dirinya. Tolong dulu Pak Karis, itu ada kacamataku, ini kurang jelas. Kalau sudah tua, Bapak Ibu, dan mungkin tanggal 17 mata saya ini akan disedot oleh dokter mata. Karena katanya ada sesuatu hal lemak yang mengganjal. Jadi saya juga mohon didoakan sehingga tanggal 17 nanti penyedotan lemak itu boleh berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang saya katakan tadi, Yohanes ini sebenarnya bisa membanggakan diri karena dia lahir dari keturunan yang terhormat. Ayahnya Harun seorang imam yang sangat dihormati pada saat itu. Keluarga ini adalah keluarga yang istimewa, dan Yohanes adalah seorang guru juga. Guru yang sangat dihormati pada saat itu. Itulah latar belakang sedikit mengenai Yohanes. Nah, berbeda dengan Yesus. Yesus keturunan tukang kayu yang sangat sederhana dan miskin. Jadi ada perbedaan antara Yohanes dan Yesus. Tetapi Yohanes berkata di dalam hidupnya, ia harus Yesus itu harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Walau Yohanes itu adalah keturunan imam yang sangat terhormat, sedangkan Yesus keturunan tukang kayu yang sangat sederhana, yang miskin. Kalau bapaknya tadi pengusaha kayu, masih lumayan. Ini hanya tukang kayu. Nah, tetapi tidak ada faktor kesombongan
bukan dari diri Yohanes yang patut kita tiru. Baik dari pakaiannya, baik dari makanannya, semua menunjukkan orang yang sangat sederhana. Walau dia seorang anak imam yang terpandang dan seorang guru yang terpandang, bahkan pengkhotbah yang sangat dikagumi banyak orang. Walau dia khotbah di padang gurun sama sekalipun, banyak orang yang datang mengikuti dia. Karena Yohanes cermin bagi orang banyak. Tetapi Yohanes tidak sombong. Perilakunya adalah cermin. Cara Yohanes memperlakukan sesama adalah cermin bagaimana Yesus yang semakin besar dan dia semakin kecil di dalam hidupnya. Yohanes seorang yang rendah hati dan memiliki jiwa yang berkorban bagi sesama. Dia juga orang yang sangat rendah hati dan mau berkorban buat sesama. Yohanes berkorban buat segala hal. Segala hal dalam hidupnya dikorbankan. Semua dilakukannya untuk mempopulerkan nama Yesus. Jadi dari diri Yohanes itu kelihatan dia bisa mempopulerkan nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, maka Yohanes itu menjadi pelayan yang patut dicontoh. Dia adalah pelayan yang full time, tidak main-main. Dia melayani bukan mengisi waktu yang luang. Ada waktu yang kosong dia lakukan untuk melayani, bukan seperti itu. Tetapi dia benar-benar memberi hati. Dia benar-benar full time. Dan Yohanes tidak pernah mencuri kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Bahkan lewat pelayanannya, lewat khotbah yang hidup yang dilakukannya, banyak orang kagum dan berkata, siapakah dia? Banyak orang yang heran, apakah dia Mesias ini? Itulah saking kagumnya orang yang mendengar khotbah dan pelayanannya. Nah, Yohanes berkata, walaupun banyak orang yang berkata seperti itu, Yohanes berkata, aku adalah pelayan Tuhan. Aku milik Tuhan Yesus. Dan semua yang ada padaku adalah dari Tuhan. Dan semua karena Tuhan. Selalu Tuhan yang diandalkan. Selalu Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Jadi Yohanes ini adalah contoh. Atau perilaku Yohanes ini adalah teguran buat kita, jemaat GBI Martani, supaya kita memiliki rendah hati dan mau berkorban seperti yang dilakukan Yohanes, berkorban dalam segala hal. Bagaimana kita lakukan berkorban dalam segala hal? Sedangkan berkorban waktu kita sulit untuk melakukannya. Tank masuk jam sekian, kita sulit untuk melakukannya. Tapi kita mau belajar. Kalau kita sudah baik di tahun 2023,
dan kita akan lebih baik di tahun 2024. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan akan lebih maju, lebih berjuang untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita terus mau belajar lebih baik kepada hari-hari yang akan datang. Nah, bagaimanakah kita menampilkan hidup kita menjadi seorang yang rendah hati? Bagaimana kita mau melakukannya? Walaupun mungkin kita banyak menerima pujian, sanjungan, kita belajar dari Yohanes yang berkata, semua itu karena Tuhan. Karena aku milik Tuhan. Itu yang mau selalu kita lakukan di dalam hidup kita. Jangan merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Jangan merasa diri kita sudah lebih unggul dari orang lain. Tetapi tetaplah rendah hati. Walaupun Yohanes membaptis Tuhan Yesus, dia tidak merasa dia yang lebih unggul. Dia tidak merasa dia yang paling terpilih. Dia tidak merasa bangga. Dia lebih mengatakan terima kasih. Kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan dia berkata ini adalah suatu pekerjaan yang mulia, suatu anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Itu yang dikatakan Yohanes dalam buku. Dia tetap ada rendah hati. Dan dia terima tugas itu dilakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tetap dia katakan Tuhan yang semakin besar dan aku semakin kecil. Kalimat itu selalu ada dalam hidupnya. Dia tidak katakan dia lebih unggul daripada orang lain. Dia tetap rendah hati. Memiliki kerendahan hati adalah sikap yang harus kita pelajari dan kita lakukan dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus yang berkonosis, mengosongkan dirinya, walaupun dia anak Allah, tetapi dia tidak mengambil rupa Allah. Dia menjadikan dirinya sama seperti kita. Jadi Yohanes juga mengatakan kepada kita hari ini, mari Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, jika ada kedapatan dari diri kita merasa kita sudah hebat karena harta yang dititipkan Tuhan pada kita. Karena pintarnya kita berbicara, maka kita suka-sukanya ngomong sana ngomong sini, tidak tahu-tahu. Karena titel yang tinggi, itu sudah salah, saudaraku yang terkasih. Atau kita memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, maka kita sombong. Itu salah di mata Tuhan. Jadi biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita belajar rendah hati dan mau berkorban. Kalau sebentar kita akan berhadapan di meja Tuhan, yang setiap bulannya kita lakukan. Saudaraku, jangan asal kau lakukan. Apa hikmahnya? Tujuannya? Artinya di dalam hidup? Karena kita selalu berbuat dosa dan berbuat dosa.
Tetapi Tuhan Maha Pengasih, tetap mengampuni kita di dalam segala kekurangan kita, kelemahan kita. Saudaraku, berkorbanlah dalam segala hal, walau diremehkan, dihina, dicaci, berkorbanlah. Berkorban juga, berkorban waktu dan berkorban hati. Jagalah hati. Seperti pepatah Cina berkata, pepatah Cina ini berkata, tidak ada kantong pada kain kapan. Kalau dipikirkan, kenapa dikatakan tidak ada kantong di dalam kain kapan? Artinya tidak ada yang mau kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Ketika kita berpulang ke rumah Bapa, sebanyak apapun harta kita, tidak akan bisa kita bawa. Semuanya itu akan tinggal. Semua hidup kita dan apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita berbicara kepada orang lain seperti kita yang paling pintar, selalu ada seperti itu. Seperti dia yang paling pintar kalau sudah berbicara kepada teman-temannya. Nah, sebenarnya itu rentan kepada orang yang tinggi hati atau sombong. Kalau ada kedapatan orang-orang yang seperti itu. Tetapi di luar jangkauan dan pikiran yang kita katakan, yang dikatakan Yohanes dalam nas pada hari ini, Tuhan harus semakin besar. Dia akan semakin besar dan kita harus semakin kecil. Pak Ibu, tidak ada sedikit pun faktor kesombongan dalam diri Yohanes. Bahkan dalam kehidupannya sehari-hari dia menunjukkan orang yang sangat sederhana, menunjukkan hidup yang sangat sederhana. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah satu hal yang sangat mengagumkan dari Yohanes. Baik dari pakaian, baik dari makanan, semua hal yang tidak lazim pada waktu itu dilakukannya. Tetapi dia menunjukkan tetap dia adalah orang yang sangat sederhana, walau dia seorang anak imam yang terpandang pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi teladan dan teguran buat hidup kita. Menampilkan seorang yang hidup rendah hati, memiliki rendah hati yang layak kita terima, seperti Tuhan Yesus yang berkolosis mengosongkan diri. Saudaraku, firman Tuhan hari ini yang sangat singkat ini kita renungkan bagaimana kehidupan Yohanes yang selalu rendah hati. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Bukan diri kita sebagai sentral pemujian, tetapi Tuhanlah yang kelihatan dari diri kita. Jangan kita sentral pemujian, tetapi gerak dari kita, tingkah laku kita, langkah kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan yang kelihatan dari gerak-gerik diri kita, perkataan kita, perjalanan kita. Rendah hatilah, karena kita semua sama, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Caramu melakukan sesama
adalah cermin bagaimana caramu memperlakukan Tuhan Yesus. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya.